Pondok Pesantren Ashabul Fikri itu didirikan dengan orientasi keumatan. Ada 3 orientasi dan itu menjadi simpul dari visi dari Pondok Pesantren Ashabul Fikri. Yang pertama itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu adalah penguatan akhlak santri dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat secara umum. Pondok Pesantren Ashabul Fikri itu di bawah naungan Yayasan Ashabul Fikri Sahabatku. Dan ketuanya itu adalah Haji Nur Soleh Hasim, SEMM. Dan ada beberapa amal usaha yang sudah dilakukan Pondok Pesantren Ashabul Fikri. Itu selain Pondok Pesantren Ashabul Fikri, yayasan juga telah membentuk beberapa amal usaha. Salah satunya itu adalah Rumah Tahfidz Ashabul Fikri yang sekarang berada di Perumahan Citra Gading. Kemudian juga ada TKIT Ashabul Fikri juga berlokasi di Perumahan Citra Gading. Dan yang ketiga itu adalah kita mengembangkan sebuah majelis yang lebih aplikatif, yaitu majelis entrepreneurship. Dan seluruh amal usaha ini ditujukan untuk pengembangan umat secara keseluruhan. Pondok Pesantren Ashabul Fikri memiliki kepemimpinan yang khas, yaitu Dwi Tunggal, yaitu 2 orang sosok kepemimpinan, 2 orang yang saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menguatkan di dalam proses pengembangan Pondok Pesantren Ashabul Fikri. Pimpinan yang pertama itu mengatur secara keseluruhan pondok pesantren, baik dari sisi pengembangan pondok pesantren, kemudian juga penguatan pondok pesantren, dan juga orientasi pondok pesantren secara keseluruhan itu diatur oleh pimpinan yang pertama. Dan pimpinan yang pertama itu diketuai oleh Haji Nur Soleh Hasim. Dan pimpinan yang kedua itu adalah hanya mengatur pondok pesantren secara internal. Jadi penguatan kehidupan santri, penguatan ekonomi, penguatan pengembangan keilmuan di pondok pesantren nakodai oleh pimpinan yang kedua, yaitu Kiai Haji Entis Sutisna. 2 atau Dwi Tunggal ini menjadi satu, menjadi sebuah penguat bagaimana Pondok Pesantren Ashabul Fikri mengembangkan kepondokannya. Orientasinya adalah untuk pengembangan dan penguatan umat Islam secara keseluruhan. Pondok Pesantren Ashabul Fikri memiliki ada 7 program unggulan. Yang pertama itu adalah kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemampuan 2 bahasa ini diterapkan dan menjadi silabus atau kurikulum di Pondok Pesantren Ashabul Fikri, di mana diharapkan seluruh santri dan para ustadz, pola pengajaran, pola asuh, pola pendidikan seluruhnya menggunakan bahasa Arab dan Inggris, sehingga 2 kemampuan bahasa ini menjadi bahasa internasional. Santri bisa dan mampu melakukan atau berbahasa 2 bahasa tersebut, sehingga pengembangan keilmuan dan wawasan bisa dicapai dengan 2 bahasa tersebut. Yang kedua itu adalah pembelajaran intensif Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran dan Hadis sumber hukum dari setiap aktivitas manusia, maka santri diharapkan memiliki kemampuan
secara benar pemahaman Al-Quran dan juga Al-Hadis, sehingga setiap kehidupan santri baik di dalam pondok pesantren ataupun di luar itu selalu menggunakan sumber Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga itu adalah penerapan nilai-nilai ajaran Islam setiap hari. Program unggulan selanjutnya adalah penerapan nilai ajaran Islam setiap hari. Praktek nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ajaran Islam diterapkan di pondok pesantren sehari-hari, sehingga santri-santri maupun ustadz-ustadz atau siapa saja yang hidup di pondok pesantren itu mampu untuk menerapkan nilai-nilai keislaman setiap hari-harinya. Misalnya sholat 5 waktu selalu di masjid, membaca Al-Quran tadarus, kemudian pergaulan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diterapkan di pondok pesantren Ashabul Fikri. Yang keempat adalah pembentukan akhlak dan penguatan karakter santri. Ini yang menjadi utama. Akhlak itu menjadi utama. Ilmu tanpa akhlak maka akan menjadi sia-sia. Maka santri dibentuk akhlaknya menjadi akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga karakter santri muncul menjadi karakter yang utama dan kuat, sehingga nanti santri diharapkan hidup di masyarakat memiliki akhlakul karimah yang sempurna. Yang kelima itu penguatan kecerdasan intelektual santri. Apa yang dia baca oleh santri, apa yang dianalisa santri, apa yang dialami santri, apa yang dipahami santri itu menjadi bentuk dari kecerdasan intelektual santri. Santri bisa cerdas itu karena memang banyak membaca, banyak praktek, dan banyak menganalisa setiap aktivitas kegiatan yang ada di pondok pesantren Ashabul Fikri. Yang keenam itu adalah organisasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan hanya wawasan, kepemimpinan itu bukan hanya ilmu, kepemimpinan itu bukan hanya teori-teori, tapi kepemimpinan itu adalah sebuah praktek yang selalu dilakukan di pondok pesantren Ashabul Fikri, sehingga para santri diwajibkan, diharuskan ikut dalam sebuah organisasi di pondok pesantren. Hampir setengah dan separuh dari aktivitas pondok pesantren itu dikelola oleh santri itu sendiri. Misalnya untuk organisasi koperasi dikelola oleh santri itu sendiri, dapur, perpustakaan, seluruh kehidupan santri itu dikelola, dimanajemenin oleh santri itu sendiri, sehingga santri mampu memimpin apa yang menjadi pimpinannya itu. Kemampuan seorang pemimpin itu dimulai apa yang dia lakukan ketika masa mudanya, dan di pondok pesantren ini dilakukan praktek bagaimana cara memimpin yang baik dan benar itu. Yang ketujuh itu adalah kemandirian dan kewirausahaan. Santri dibekali mandiri, kemandirian, dan juga dibekali kewirausahaan. Dua hal ini menjadi pokok. Santri harus bisa mandiri. Segala aktivitas kehidupan santri tidak tergantung dari orang tua, tetapi memang kehidupan santri di pondok pesantren itu dia harus mandiri. Dari mulai makan, tidur, belajar, aktivitas, menyiapkan seluruh aktivitas kehidupannya mandiri. Dengan kemandirian itu adalah cikal bakal kita membentuk kemampuan kewirausahaan bagi santri. Jiwa entrepreneur akan terbentuk dari sebuah kemandirian. Itulah 7 program keunggulan Pondok Pesantren Ashabul Fikri. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Pondok Pesantren Ashabul Fikri itu semakin berkembang dan menjawab tantangan-tantangan zaman, sehingga umat bisa mampu untuk bersama-sama menguatkan di dalam proses pengembangan umat itu sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.